pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi bersama saya dan Rida Nara, Mela Derby. Dan sekarang saya berada di daerah Kelurahan Canggilan, Kecamatan Mijen. Kita akan menguak misteri hantu peminta singkong bakar. Konon ceritanya tiap malam Jumat, makhluk astral yang ada di sini selalu minta sesajen, yaitu singkong bakar. Mbak Rida dan Mbak Mela, ini menurut Mbak Rida apa nih situasi kanan kiri kita? Sebelum kita jalan tadi di situ udah ada banyak bersiul dan kanan kiri udah bermunculan sosok-sosok yang unik-unik. Ya betul Mas. Kalau saya lihat ini seperti penampakan sosok jin ya. Lebih ada beberapa, ada genderuwo Mas di dalam apa? Di dalam gedung ini. Ya. Ya. Dan mungkin itu tadi saya melihat sempat sosok seperti apa? Sosok menggunakan caping ya Mas ya? Seperti menggunakan topi petani gitu. Caping petani, itu sosok mungkin apa ya? Itu? Apa? Ada suara itu tuh. Coba. Ya persis Mas, ini kalau saya lihat ini bagian dari, jadi sini ini ada seperti merinding, jujur merinding. Saya nggak main-main. Ada beberapa astral di sini saya menemukan sosok genderuwo gitu kan. Nah ini aneh Mas, ini bentuknya itu seperti, kalau saya rasa sih ini sosok jin ya Mas ya. Tapi jin, ya? Kok ada unsur seperti manusianya loh Mas, seperti itu. Aku nggak tahu ya seperti apa. Cuman ini respon, saya lihat ini responnya dia seperti masuk ke iya, betul. Nah, bisa kita penasaran supaya lebih detail dan akurat sebetulnya apa sih nanti akan terlihat oleh Mbak Rida dan Mbak Mela. Kita akan melanjutkan penelusuran yang ada di sebelah sana. Gimana? Siap? Siap ya. Ikuti terus. Itu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amit Pak. Iya, dengan Bapak siapa nih? Pak Sarmin. Monggo Pak. Bener nggak Pak, di sini ada cerita hantu meminta singkong tiap malam Jumat? Iya betul. Tiap malam Jumat itu disajeni. Ada sajennya itu ada telur, ayam Jawa tapi ayam Jawa 2. Ada nasi uncet dikasih lombok sama brambang. Singkong bakar 3. Kalau sampai itu nggak dilaksanakan, apa yang terjadi? Wah, itu bekerja itu ndak aman Pak, ndak aman, terserang ndak aman. Ndak amannya seperti apa Pak? Ya, apa pernah ada kejadian? Ya, ada yang kesurupan, ada yang jatuh, itu pasti diganggu di sini. Soalnya yang di sini tuh ya sebetulnya itu awaknya, astagfirullah. Badannya orang, kepalanya hewan. Ini ada mata melihat. Nah. Itu ada mata melihat apa? Nah, itu tadi Mas. Jadi yang aku tadi Mas bilang itu saya menangkap sosok seperti sosok jin, tapi seperti ada unsur manusia Nah, gitu. di dalam sini. Ya. Sebetulnya itu macam-macam. Iya. Ada yang sipok, katanya rambutnya panjang, nggak bisa jalan. Kalau Apaan? Makhluk astral yang ada di sini meminta itu. Meminta sudah lama. Di tahun Sejak dulu. Tahun 90-an sudah ada. 90-an. Ya. Nah itu awalnya seperti apa Pak? Maksudnya yang pertama kali mendapatkan wangsit untuk memberi sesajen itu siapa Pak? Ya itu ditanyakan orang pintar. Oh ditanyakan. Tanyakan orang pintar kalau mau disewa kudanya. Kan ini gonta-ganti orang. Oke, kalau gitu kita penasaran. Kalau kita nggak masuk, saja kayaknya kita masih persentasenya tuh 80% iya, 20% tidak. Tapi kalau kita masuk, pasti energi akan terlihat. Seperti apa energi yang ada di kayak gitu terus. Misal tuh kalau jalan. Mana sebelah mana? Ini Mas, aku lihat yang di ruangan sebelah itu, saya lihat ada laki-laki pakai. Pak Sarmin. Gimana? Ada laki-laki pakai caping di situ. Situ ya. Di sana ada sosok laki-laki pakai caping. Iya memang beda-beda Pak. Oh, soalnya di sini tuh banyak yang makhluk di sini, yang membumi di sini tuh banyak. Bukan cuma Anda hewan toh itu.
banyak. Loh, Ya betul. ini sudah. Apalagi kalau di tengah itu. Ini Mbak Mela badannya udah merasa nggak enak. Kalau Mbak Mela cuma ini aja ya, udah nggak enak badannya. Aku udah gak enak teh, badanku teh. Oke, lanjut. Mela, apa yang dirasakan Mela? Mela badannya udah nggak enak rasanya. Sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hanya berselang beberapa saat setelah tim memasuki gudang ini, Mela Barbie seperti mengalami sebuah benturan gaib. Apa yang terjadi sebenarnya? Mbak Mela kan ini mungkin sensitif ya, agak sensitif gitu. Beliau ini saya lihat beberapa misalnya energi yang dari sana mas gitu. Iya, iya. Dulu kan orang tinggi besar di sana, itu seperti binatang. Yang bawahnya tinggi besar ini tinggi mas, tidak besar ya, tapi ini tinggi. Tinggi ya. Tapi kepala seperti binatang. Mungkin Mbak Sri bisa analisa nih, apa nih Mbak? Gini tadi Mbak Mela ini terkena benturan makhluk yang sebelah sana. Oh, yang pakai caping itu Iya. beda. Jadi bukan. Ini makhluknya kalau saya lihat ini bentuknya itu hitam, tapi Berbulu. berbulu benar. Cuma belum masuk. Gitu. Memang ganggu. Itu suaranya. Iya, sering. Suara apa itu Pak? Dengan siapa? Ya. Kakinya kasihan ya. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah itu. Sekarang kita mau nanya ke Mbak Mela ya, kondisi setelah tadi merasa badannya kurang nyaman. Mbak Mela, gimana? Kondisi sudah makin oke? Keluar. Masuk. Permintaan dari mereka. Iya betul. Khususnya tadi waktu masuk ke terganggu di sebelah sini, Ini, saya ya. lihat saya terasa ada komunikasi sedikit mas dengan mereka. Jadi sepertinya mereka menanyakan ke sini. Salah satu yang dia minta adalah sesaji. Nah, pemirsa, karena Mbak Mela kayaknya kurang nyaman kondisinya, saya dan Pak Samis dan Mbak Rida akan menelusuri. Misalnya tolong dijaga ya. Siap, Mas Tukul. Ayo, ikut terus. Mister Tukul. Mela Barbie harus menunda penelusurannya sementara waktu. Energinya tersedot sangat besar. Memang tempat ini tidak main-main angkernya pemirsa. Sudah agak lebih dalam lagi nih. Mbak Rida, Iya. apa yang dirasakan Mbak Rida? Nah ini saya melihat sosok baru mas. Di sini saya melihat beberapa sosok perempuan ya mas ya. Salah satunya bukan orang sini. Saya lihat sosoknya seperti warga Belanda. Dan saya melihat satu itu yang caping itu mulai terlihat jelas mas. Dia pakaian. Siapa tuh? Iya betul pak. Siapa? Pakaian Jawa gitu. Ini larik-larik coklat ya. Iya. Larik-larik Ada dua coklat. sosok. Yang satu perempuan tapi agak Belanda. Yang satu pakai caping terus pakai gitu ya. Penasaran masih selalu begini posisi seperti tertunduk Menutup. gitu. Saya penasaran gitu. Yang hanya saya lihat seperti kayak belangkon tapi yang ada anunya pak, talinya itu ke sini gitu. Itu sejarahnya gimana Pak Sarmin nih sebetulnya? Katanya dulu itu di sini gilingan karet, pabrik karet. Dulunya. Ya, ada yang pernah rambutnya kegulung mesinnya. Cewek apa cowok? Kegulung rambutnya ke mesinnya itu. Ceritanya gitu. Pabrik karet. Meninggal. Itu Loh, bener. Itu apa ya mas lagi ini tuh? responsif banget ya mas ya Akal ya? di gudang ini ya. Saya kan sudah bilang di sini tuh ya seperti orang lah. Orang kan ada yang nakal, ada yang alim, ada yang sering membantu gitu. Ya. Jadi seperti itulah. Ada sebuah suara misterius menyerupai benda jatuh. Suara itu menyita perhatian tim Mister Tukul. Ini mas, Apa nih Mbak Rida? Nih. Mbak Rida tahu nih, Mbak Rida udah tahu nih. ini posisi di sini mas. Ini ya? Itu saya di sebelah ini kan ada Dinding.
Merinding saya. pilar Pilar. pilar di antara pilar besi. Ini. Jadi ini mungkin yang ini posisi yang saya lihat tadi kepalanya hewan, Iya. tapi berbadannya manusia seperti itu. Jadi dia sampai sekarang masih mendiman itu sesaji Mas. Jadi sampai kapanpun dia akan terus berusaha mencari perhatian. Besok dia dikirim aja. Sampai sekarang dia gimana? Apa? Dijambak. Dijambak, tidak Memang dijambak. gitu, sering gitu memang. Rida dijambak. Rida begitu cerita dijambak. Banyak, bener banyak ternyata. Di sini tadi sekelebat ada. Betul. Kadang-kadang ya ada bunyi orang nangis. Kalau ditengok udah ada. Ini ini Pak. Ini. Mana? Nih Mas. Nih. Ya nih. Ini saya melihat posisi mesin ya Pak ya. Posisi Jadi mesinnya seperti- dia di mana? Ya di sini. Loh, bener Di apa yang sini. dilihat Rida posisi Tapi mesin sudah ada di dibongkar. Iya, Cuma, sudah dibongkar. gimana? Ya dulu memang di sini ada diesel untuk penggilingan rumput. Iya. Dulu kan di sini. Memang dulu itu ada yang jaga diesel. Ya itu ada yang buka pintu tapi di oyak enggak ada orang. Dikira maling tapi enggak ada orangnya, masih tutupan. Pernah ada Sini ya. dulu. Apa Di Mbak sini Ida, dulu. sosoknya apa Mbak? Ya ini saya sosok perempuan tadi ya, masih kalau saya lihat sih beliau menangis. Menangis. Ini jelas menangis. Posisi seperti yang Bapak cerita, tapi mungkin ini lain sosok ya. Iya, Posisi gonta-ganti seperti duduk ngesot, seperti duduk ngesot. Iya benar. Nah, saya rasa ini sosok perempuan yang terjalin itu Mas, karena dia berulang kali pegang kepala ya, tapi kondisi terduduk dan menangis. Mas, jangan dulu ke sana, Mas. Ya. Jangan dulu ke sana. Apa ya? Masih di sini, Mas. Jangan dulu ke sana. Masih di sini posisinya. Memang dulu di sini. Rumahnya diesel dulu di sini. Tapi sudah dibongkar, tinggal bekasnya ini. Kalau dari karyawan sini dulu pernah terjadi apa, melihat apa, sama aja yang dilihat Pak Sarmin apa beda? Ada yang ada nangis-nangis di kembali tidak ada. Yang nunggu ya Pak Sarmin sendiri aja. Di sini. Ada lain lah. Oh enggak. Cuma sekarang saya di sini, saya sendiri yang di sini. Berarti sudah seperti keluarga dari. Mat, tolong Mat. Tolong Mat. Tanpa diduga, tiba-tiba Rida dirasuki sesosok wanita. Sepertinya sosok itulah yang sering mengganggu di tempat ini. Dengan siapa? Ya. Aduh. Kakinya kasihan ya. Siapa namanya? Dari. Siapa? Dari siapa? Dari namanya. Ya benar, Mbah Dari. Bandari. Mbah Sundari nggih. Mbak Sundari bener namanya. Ditanya pakai bahasa Jawa. Kejadiannya kapan? Pakai bahasa Jawa. Kejadiannya kapan, Mbah? Pripun, Mbah? Pun dangu, tahun pinten? Pilingan mboten? Berapa? Kira-kira tahun berapa, Mbah? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahunan nih Mbak. Lah riyen teng mriki jenengan pun keluarga dereng sedo niku, Mbah? Loh sudah. Pun. Badal lahir pinten, Mbah riyen? Ora ndek anak. Loh pinter bahasa Jawa. Udah. Kepalanya kena apa? Sakit ya? Ya berarti jenengan sing anu kena gulungan karet niku. Oh, nggih. Kula krungu cerita-cerita tok, Mbah. Oh, nggih. Kula nggih mireng cerita niku. Kita doakan ya, Mbak. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup, Mbak Rida, sebelum setelah tadi ngobrol sama Mbak Rida nyaman-nyaman enak, tiba-tiba aku begitu gini ada suara, tak pikir ada di atas, nggak tanya Mbak Rida yang nangis, apa yang terjadi? Iya, Mas, saya ini pada awalnya kan ini nangis, Mas. Terus minta tolong Dianya. ngomong bahasa Jawa, aku nggak tahu. Iya. Cuman aku udah nggak tak hiraukan lah gitu. Nggak Cuman tak hiraukan, ya ya. tak rasa-rasain kok aku ini terbawa Oh, rasa suasananya sakitnya, dia. Ya. terbawa rasa sedihnya gitu loh. Noni-noni gitu Iya. ya? Bentar saya mau komunikasi sebentar ya. Iya.
Penelusuran tim Mr. Tukul pun membias. Alih-alih mencari pangkal misteri dari sang hantu peminta singkong, Rida justru menemukan tabir lain di balik gudang ini. Rekaman peristiwa masa lalu yang tak lekang oleh waktu. Kejadian tragis yang pernah menimpa seorang pekerja wanita. Pantas bila malam menjelang sering terdengar suara jeritan misterius yang rimbanya tak jelas juntrungannya. Teman-teman dari karyawan tembakau itu toh ada yang di sana di dalam gudang toh ada seorang minta tolong. Selain itu, Indra Keenam Rida menangkap ada sisi energi dari sosok noni Belanda dan beberapa tentara kolonial. Misteri pun semakin memekat, sebab sosok itu terus bergentayangan, seolah ada sebuah pesan yang ingin disampaikan ke dunia nyata. Gimana Mbak Mela? Masih lemes. Aku masih sedikit lemes sih Mas Mr. I. Iya. Masih pusing juga. Menurut Mr. I, sosok apa yang ini Mela? Kalau saya lihat tadi sosok itu sosok yang ada sebelah sini, itu benturan sosok yang memakai seperti caping itu. Jadi sosoknya itu sebenarnya sih mau kita tadi Mbak Mela masuk, ini sosok ini mulai mendekat. Karena apa? Ini kan rumahnya, daerahnya. Jadi seperti orang kalau orang tanpa permisi, tanpa izin ke tempat orang, pasti dia akan mengganggu. Gitu. Mungkin energinya lebih kuat lagi di sana. Ya. Gimana Mr. I? Jadi si sosok noni Belanda ini sebenarnya dulu dia meninggal. Ya ampun. Meninggal ya. Dia pada waktu itu ini kan dulu kan kalau saya lihat pabrik tempat ini punya Belanda. Iya. Si sosok ini perempuan ini, si noni ini, dia adalah istri daripada yang punya pabrik ini. Ya ampun. Dulu pertama kali Belanda itu. Dia mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Iya. Di waktu itu kalau saya lihat, dia menceritakan bahwa ada seorang tiga laki-laki, terutama laki-laki Indonesia ini. Dia si noni ini kan agak sama orang-orang Indonesia, ya kadang dia ini marah-marah terus, kadang barang apapun dilempar gitu. Mungkin sakit hati gitu ya. Ketiga orang ini dia nggak terima. Pada waktu itu sekitar pukul 8 malam, si 3 orang ini secara diam-diam, sewaktu si noni Belanda ini masuk ke dapur, dibunuh oleh 3 orang. Ya ampun. Mr. I, jadi tentang si cewek yang tadi tuh noni-noni yang dibilang Mr. I itu ya? Ya Allah. Betul. Tiba-tiba saja Mr. I ditarik oleh energi yang berkekuatan cukup besar. Energi dari sosok apakah itu? Iya, saya tadi juga melihat sesuatu, bayangan tadi Mr. I. Tadi Mela juga ngeliat sesuatu Mr. I, pas Mr. I itu ya. Agak sedikit goyang tadi itunya. Ada bayangan kayaknya tinggi ya, gede ya. Bener. Jadi sosok tadi itu di sini, dia menceritakan segala hal yang ada di sini. Dia sangat marah sekali. Jadi karena apa? Dia menganggap ini adalah kekuasaannya gitu. Jadi dia kayaknya nggak suka ya Mr. I ya. Dia sangat marah sekali. Pantes. Ya tadi marah banget saya lihat. Iya. Tadi kan Mr. I sosok yang Mela mau tanyain tentang noni-noni Belanda. Iya. Itu apa? Kejadiannya gimana itu? Ya yang saya bilang tadi, dia kejadiannya dibunuh, terus lokasinya itu di sebelah sana gitu. Di mana? Di sana? Iya, di luar sebelah sana. Gimana kalau kita ke sana, Oke, Mr. I? kita ke sana yuk. Oke. Ternyata di kawasan gudang ini pernah berdiri sebuah bangunan Belanda. Memang bekasnya sebagian besar telah lenyap. Namun sisa-sisa energi masa lalu rasanya masih membekas di gudang yang baru dibangun pada dasawarsa 90-an ini. Ada jejak gudang Belanda untuk menampung komoditas pertanian dari Semarang sebelum didistribusikan lebih lanjut. Terbukti sebuah kantor administrasi milik Belanda masih tegak berdiri. Usang, namun sifat aslinya masih kentara. Guratan arsitekturnya yang masih jelas seolah ingin bicara. Ada peristiwa tragis yang pernah terjadi di tempat ini. Rekaman itu menyeruak ke dimensi manusia lewat interaksi misterius. Kabarnya di dalam bangunan ini sering terjadi interaksi ekstrim terutama di bagian kamar mandi.
I. Ya. Sekarang kita di depan kamar mandi ini ya katanya. Bentar. Ini ada anak kecil intip-intip di sini tadi. Tuh lihat. Iya. Saya nggak suka diganggu. Iya. Bandel nih. Ya. Bandel ya, Mr. I ya? Kenapa? Kayaknya Ya. ini bandel Ini ya? memang ada anak kecil di situ. Tadi kita dia intip, dia masuk ke situ. Waktu mau saya pegang, saya malah didorong. Terus mau pegang lagi, dia langsung tangan saya diginikan. Saya komunikasi, kamu siapa aslinya? Ternyata dulu di situ persis itu kan ada tempat pembuangan itu. Di sebelahnya ada bayi masih berumur sekitar 6 bulan ditanam di situ. Ya, tapi itu bayi bukan bayi Belanda. Bayi apa? Bayi orang Indonesia. Dibunuh apa gimana? Jadi Dikuburin? ini ceritakan ya. Jadi dulu pembantunya di sini sempat diperkosa sama bukan tuan Belandanya, tapi tuan Belanda ini punya teman gitu. Sempat diperkosa, hamil, akhirnya digugurkan, ditanam di situ. Ya ampun. Jadi pengukurannya secara paksa. Umur masih 6 bulan. Makanya dia kan sudah waktu itu 6 bulan sudah bernyawa. Iya bernyawa, Iya. berbentuk juga. Ditanam di situ. Makanya di sini sering orang itu diganggu oleh anak kecil. Kadang ditendang karena apa? Anak kecil ini merasa dia itu disingkirkan dengan cara paksa gitu. Dia merasa gak terima di sini. Tadi kan Mela tanya Mr. Ya. ini masalah cewek yang noni-noni itu kan. Ya. Gimana tuh sosoknya sekarang tuh? Sosoknya nih berdiri di sini. Dia berdiri di sini, tapi kejadiannya sebelah sana. Ya ampun. Ini dia di sini. Nah ini nih jalannya. Nih, ini dia sambil nunduk gini. Ini jalan masuk terus. Ini Bisa masuk. komunikasi? Oh, Gue takut. maaf. Ini Takut Mr. I aku mah. ini Mbak Mela mau melihat, semua bisa melihat. Merinding, Jadi Miss. si sosok ini duduk ini kaki belakang. Di sini nih darah sambil tangannya gini-gini. Iya Allah. Mata ini kan pecah kan karena dipukul. Ini darah semua. Jadi seperti orang meraung-meraung gini. Seperti orang ngesot gitu. Dia berdiri sini. Ya, ayo ke dalam. Sosoknya ada di sini, tapi nggak apa-apa. Dia di sini. Dulu kejadiannya memang di sini. Jadi ini, maaf, pintu ini kan dulu terbuka. Ya Allah. Jadi sewaktu si noni Belanda itu melakukan aktivitas di sini, dia menghadap ke sana. Saat ini dia melihat ke sana, melihat ke sini gitu. Seperti orang gini, bingung. Sosok itu seperti merasakan kesedihan yang cukup mendalam. Mela Barbie pun mencoba mengulurkan tangannya untuk merasakan empati dari sosok misterius itu. Ini Allah Akbar, astagfirullah. Lihat. Saya nggak suka diganggu. Iya. Saya nggak suka diganggu. Iya. Kamu sudah ganggu saya. Enggak. Saya hanya mau mendoakan kamu supaya kamu tenang ya. Tenang. Ayo. Ya, yuk.
bikin merinding ya. Apa yang terjadi, Mat? Ini di belakang sini Mas Tukul ada beberapa kayak orang-orang Belanda kayak dulu. Ya memang betul. Ya betul. Memang kalau apa itu kelihatan itu seperti ada orang Belanda baris itu loh, jalan tapi Belanda hitam pakainya, hitam-hitam. Itu jalan-jalan. Orang nangis. Ada anak kecil. Nangis. Juga anak kecil jalan-jalan. Jadi pada berkumpul di situ sih saya. Dulu di pabrik mebel itu sering anak-anak digoda. Oh, sering ganti-ganti pabrik ini. Iya, dulu mebel dulu. Oh, mebel. Sekarang tembakau. Oh, sering banyak yang menggoda katanya. Ya kalau mebel dulu banyak yang digoda. Ada yang ditindai nggak bisa ambekan. Ada. Ini lucu Mas, ini saya nggak tahu korelasinya apa nih Mas. Saya melihat ini sosok seorang perempuan, ini perempuan Belanda. Seorang perempuan Belanda ini kadang dia menggunakan baju Jawa Mas. Oh, perempuan. Tapi saya lihat Belanda. ini bukan orang sini. Oh. Ini orang sana. Orang Belanda tapi Aslinya, berpakaian Jawa. Iya. Asli kalau saya lihat ada kalau foto sih dia berbaju putih ya Mas ya. Iya. Tapi kadang dia menggunakan baju baju orang Indonesia yang kayak kebaya betul Mas. Putih Gitu. tapi kayak kebaya yang Betul. dari Dan yang menarik di sini Mas, ini saya melihat sosok yang laki-laki bercaping itu. Oh, yang pakai melihat baju sosoknya Jawa. bercaping. Jadi dua, dan saya rasa mereka ada hubungan tertentu. Ada hubungan. Jadi menurut Mbak Rida, ini yang sosok wanita yang Belanda itu dan berbaju Jawa itu, dia ada hubungan dengan yang bercaping itu. Mungkin hubungan apa kita nggak tahu. Mungkin Mbak Rida nanti dan Mas Samad akan memflashback, meresidual energi yang terjadi. Silakan. Ini menarik Mas Tukul ya, komunikasi. Silakan, Mas Samad. Nanti komunikasi berdua. Ini Mas, kalau saya lihat sih ada memang ada hubungan mereka. Oh, ada. Cuman seperti hubungan yang tidak direstui seperti Oh, pantesan capingnya selalu tertutup terus itu, gitu ya? that's why dia selalu menggunakan, dan itu dia tidak memperlihatkan mukanya Mas. Tapi saya selalu lihat sosok perempuan ini di belakangnya Mas. Di belakangnya berjalan dan kayak gini. Bersembunyi gitu. Ini. Gitu ya. Kayaknya tadi ngumpet-ngumpet ke situ terus Makanya si tadi ceweknya. Ahmad bilang kan sempat bilang tadi kok lari-lari. Kita lihat ke sini di sana kayak seolah-olah seperti tidak mau diketahui keberadaannya. Seperti itu. Jadi saya lihat di sini lapang Mas. Lapang. Jadi banyak rumput gitu. Banyak rumput di belakang juga sama Mas. Lapang. Nah, itu saya lihat ada orang jalan berdua. Nah, dia selalu titik temunya di sini Mas. Titik temunya di belakang. Ya, dulunya nih ya. Mungkin ini flashback lama sekali Mas kalau saya lihat. Nah, di sini memang nggak seperti ini Pak. Enggak. Nah, dulunya saya melihat beliau bercengkrama di belakang. Seperti orang dua ya, itu. seperti titik temu. Dan kalau saya lihat Janjiannya di situ lah. ya seperti itu sih. Mat, silakan mediasi sama yang Sosok sosok caping. yang caping itu. Silakan. Dekat Mat. Oh, jalannya begitu. Jalannya begitu. Kamera kejar. Kejar kamera. Oh, jalannya begitu. Yang minta sesaji singkong sama telur ayam. Siapa? Oh, jenengan. Oh, Mbak oke. Darmo. Maaf, dengan siapa? Wah, Darmo. Hah? Darmo. Siapa? Darmo. Pak Darmo. Mas Darmo. Mas Darmo. Oh, memang dulu itu ceritanya ya ada. Oh. Pokoknya di sini tuh banyak menghuninya. Mas Darmo namanya. Silakan, Mas, silakan. Banyak. Jangan dekat-dekat. Oh, ada istrinya, nggak boleh dekat. Ada istrinya. Iya. Oh, nggak boleh. Rida mau dekat, nggak boleh. Ini merinding saya. Kula sing jaga mriki nami kula Sarmin. Nambah teng mriki di Dia yang jaga sini, sing jaga kene, Mbah. Kalau teng mriki kali bojone. Bojone pinten? Larene pinten, Mbah? Oh. Mbah Darmo
Mbah Darmo, Jenengan kondangu teng mriki? sudah lama di sini, Mbah? Kira-kira berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? Berapa, Mbah? 200. Oh, ya memang bener aku orang paham, Mbah. Soalnya saya kan baru Ya, ini baru jaga di Pak, sini. ya, Ya tahun 90-an mungkin saya di sini tuh. Ceritanya mriki enten sinten mawon, ngoten mawon. Ya, tanya. Lah yang minta sesaji, Singkong. Mbah. Yang minta sesaji singkong sama telur ayam. Siapa? Oh, jenengan. Oh, Mbah nggih. Darmo. Kanggo dahar. Oh, buat istrinya. Iya. Oh, buat istrinya. Itu Mbah Darmo, tapi minta singkong itu buat Berarti istrinya. Bu harus sarem malam Jumat, Mbah? Oh, iya, nggih, Mas. Bu ngertos. Mbak, istrinya orang Belanda ya, Mbak? Nggih. Oh, Istrinya orang istrinya orang Belanda, enggih, gitu jawabnya. Ahmad. Panas. Panas. Ampun ya, Mbah. Panas. Ampun, Mbah. Panas, Mbah. Nah, gimana tadi Mas Mat? Mungkin bisa menjabarkan lagi atau menambahin lagi Mas Mat? Memang mungkin setiap malam Jumat gitu dia suka keliling Mas Kul. Jadi kayak ngebunyiin tadi tak dia bawa kayak Itu. kayak kayu gitu sedikit. Tak. Jadi dia bingung untuk ngasih makan si istri itu. Saya rasa sih istrinya juga kayak nggak kelaparan gitu. Oh, kelaparan. Dia mungkin sampai sekarang itu ada penyesalan dalamnya. Jadi soalnya gimana caranya, maksudnya meskipun udah meninggal, tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya. Nah, kalau Mbak Rida mungkin bisa nambahin lagi. Ya, betul seperti itu, Mas. Tadi saya hanya menambahkan mungkin karena ya itu tadi ya, kedekatan beliau ini cukup erat, Mas. Makanya kenapa terekam gitu oleh alam gitu. Apa benar sosok yang pakai caping itu bisa berubah jadi manusia bener? Bisa mulai-mulai, Mas. Bisa, pokoknya dia itu bisa bentuk apa aja. Katanya orang-orang yang pernah ditemui itu gitu. Betul. Ya. Betul, Mbak Rida. Ya. Kalau saya lihat di sini nih emang sosok Mbah Darmo ini kan jelmaan dari sosok jin ya, Mas, yang menyerap suatu kejadian dari peristiwa yang dilakukan manusia gitu. Jadi kalau saya lihat memang kesaktian jin ini adalah bisa merubah dirinya menjadi sosok apa saja, Mas. Allahu Akbar. Misteri. Begitu saya masuk lihat lukisannya kok langsung di sini merinding tuh gimana? Karena gini Mas Sukul, yang dilukis ini kan sosoknya ada di sini Mas Sukul. Jadi dia, mana? kalau saya lihat dia sebelah sana itu, dia berdiri. Tadi sewaktu pelukis Mr. I mau melukis, sempat berbenturan dengan energi yang ini Mas Sukul. Nih. Ya, dan akhirnya kanvas yang pertama disobek-sobek gitu. Akhirnya kita ambil kanvas lagi, melukis yang ini. Di waktu melukis yang ini, datang sosok noni Belanda dari luar Mas Sukul. Ini. Iya, dia mau masuk juga gitu. Akhirnya terpaksa kita ngelukis juga supaya dia sendiri nggak marah gitu Mas Sukul. Lah, terus saran-sarannya apa yang perlu supaya dia tidak harus dipenuhi terus sesajen minta singkong rebus atau bakar tadi? Singkong bakar. Itu gimana caranya? Kalau saran saya Mas Sukul ya,
sebaiknya mulai sekarang nggak usah dikasih sajian gitu. Tempat ini setiap malam Jumat atau setiap malam Senin kita adakan pengajian di sini. Oh, jadi kalau sampai kita membiasakan terus, akhirnya dianggapnya kita itu selalu kalah dengan dia. Bener, Mas Dan Iqbal. nanti akhirnya dia selalu meminta. Kalau sampai enggak malah dia malah marah. Bener Mas Iqbal. Iya, kalau Mas Ahmad mungkin. Sama lebih ke doa, mungkin awal-awal mungkin ada gangguan apa, tapi harus dilawan. Karena kalau misalkan nggak dimulai dari sekarang, itu akan Dunianya berbeda ya. Ya, kalau saran saya sih sebaiknya dibersihkan secara ruwet mungkin ya Mas. Sebaiknya tidak dilakukan hal seperti sesaji-sesaji. Saya sangat setuju sekali. Dan kalau bisa ya ibaratnya perawatan lingkungan. Ya, Jadi betul, mungkin rumput-rumput yang tinggi dipotongin, mungkin pagar-pagar yang rusak ditutup rapi. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan. Yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budaya, mitos serta legenda-legendanya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Au!